Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BIMAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, yakni Ibu Mafratul Hamdiah MPD, serta dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia, yakni Ibu Hemas Haryas Harja Susetia MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Unwadayanti. Saya dari semester 4, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa Indonesia inovatif berbasis literasi. Yang pertama yaitu hakikat literasi. Nah, secara singkat, literasi itu merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengolah, dan menggunakan informasi melalui membaca, menulis, berbicara, dan berpikir kritis untuk kehidupan sehari-hari. Nah, literasi ini bukan hanya terbatas pada kemampuan baca tulis saja, tetapi juga mencakup keterampilan memahami konteks dan menerapkannya secara efektif. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbasis literasi. Yang pertama yaitu membaca kritis. Nah, membaca kritis ini merupakan proses membaca yang bukan hanya fokus pada pemahaman teks saja, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi ide-ide yang terkandung di dalamnya. Nah, siswa itu diminta untuk tidak menerima informasi begitu saja, tetapi mempertanyakan keabsahan, keakuratan, dan relevansi informasi yang mereka baca juga. Yang kedua yaitu menulis reflektif. Nah, menulis reflektif ini merupakan kegiatan menulis yang memungkinkan seseorang untuk merefleksikan pengalaman, pembelajaran, atau pandangan mereka mengenai suatu topik atau teks tertentu. Nah, ini memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir lebih dalam tentang apa yang telah mereka pelajari, bagaimana hal itu mempengaruhi pandangan mereka, dan bagaimana mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada diskusi literasi. Nah, diskusi literasi itu merupakan proses interaktif di mana siswa berbagi dan memahami dan membahas ide-ide yang mereka peroleh dari membaca atau pengalaman mereka dalam menulis reflektif. Nah, diskusi ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam tentang teks atau topik serta mendorong berpikir kritis melalui pertukaran pendapat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis literasi. Yang pertama yaitu ada literasi dasar. Nah, literasi dasar ini merupakan kemampuan fundamental untuk membaca, menulis, dan memahami informasi yang disampaikan dalam bentuk teks. Nah, ini merupakan keterampilan yang paling mendasar dan penting untuk membangun kemampuan literasi lainnya. Nah, komponen literasi dasar itu ada beberapa. Yang pertama itu membaca, yaitu di mana memahami teks yang dibaca, baik itu narasi, informasi, atau instruksi. Yang kedua menulis, yaitu mengkomunikasikan ide atau informasi dengan jelas dan efektif dalam bentuk tulisan. Yang ketiga yaitu berhitung, yaitu kemampuan dasar untuk memahami angka dan melakukan perhitungan sederhana. Yang kedua yaitu ada literasi digital. Nah, literasi digital ini merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi dan alat digital secara efektif untuk menemukan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Ini mencakup pemahaman tentang perangkat keras dan perangkat lunak, nah, serta keterampilan dalam menggunakan internet dan alat digital untuk berbagai tujuan. Nah, yang di dalam literasi digital ini ada beberapa komponen literasi digital, yaitu yang pertama kemampuan menggunakan perangkat digital, yaitu mengoperasikan perangkat seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet. Yang kedua yaitu mencari dan mengevaluasi informasi online, yaitu memahami cara mencari informasi yang valid dan memilih antara sumber yang kredibel dan yang tidak. Yang ketiga yaitu keamanan siber, yaitu menjaga data pribadi dan menghindari ancaman seperti penipuan online atau virus. Yang keempat yaitu komunikasi digital, di mana kemampuan berinteraksi melalui email, media sosial, dan platform online lainnya secara efektif dan aman. Yang ketiga yaitu literasi visual. Nah, literasi visual ini merupakan kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan informasi dalam bentuk gambar, grafik, foto, atau media visual lainnya. Nah, dalam dunia yang penuh dengan gambar dan visual, nah, keterampilan ini sangat penting untuk menafsirkan pesan yang disampaikan secara nonverbal. Nah, komponen yang ada di dalam literasi visual ini yaitu yang pertama membaca gambar.
yaitu memahami makna dan pesan yang terkandung dalam gambar, grafik, dan simbol visual lainnya. Yang kedua yaitu menghasilkan visual, yaitu di mana kemampuan untuk membuat atau merancang media visual yang jelas dan efektif seperti infografis atau presentasi visual. Yang ketiga yaitu analisis konteks visual, yaitu menilai cara visual digunakan untuk menyampaikan pesan baik dalam media, seni, atau komunikasi sehari-hari. Yang keempat yaitu ada literasi budaya. Nah, literasi budaya ini merupakan kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Ini mencakup pemahaman tentang nilai, norma, praktik, dan tradisi yang ada di dalam berbagai komunitas dan negara, serta bagaimana budaya itu membentuk identitas dan perilaku individu. Yang terakhir yaitu implementasi strategi literasi yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam konteks pendidikan, guru itu bisa menerapkan pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik itu melakukan penelitian tentang topik tertentu dan kemudian menyusun laporan atau dipresentasikan. Nah, sehingga peserta didik itu bisa mengembangkan keterampilan menulis dan berbicara. Nah, ini bukan hanya meningkatkan keterampilan literasi saja, tetapi juga membuat literasi itu menjadi lebih menarik dan juga mendorong kolaborasi dan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi. Nah, memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk membaca dan menulis. Contohnya, menggunakan blog atau forum online untuk menulis artikel atau cerita pendek. Nah, ini biasanya membantu peserta didik untuk berlatih dan mengekspresikan ide mereka secara tertulis dan mendapatkan umpan balik dari pembaca lain. Nah, ini bukan hanya untuk menulis, tetapi juga membantu peserta didik meningkatkan literasi digital di masa sekarang. Nah, dan peserta didik itu bisa menggunakan gaya belajar mereka sendiri. Nah, yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Nah, mengadakan diskusi kelompok ini tentang buku atau artikel yang pernah dibaca. Nah, ini bisa mendorong siswa untuk berbagi pemikiran mereka dengan mendengarkan perspektif orang lain dan memperdalam pemahaman mereka terhadap teks. Yang keempat yaitu strategi membaca aktif. Nah, mengajarkan siswa untuk menggunakan strategi membaca aktif seperti mencatat, bertanya, dan merangkai informasi saat membaca. Nah, ini bisa membantu mereka untuk lebih terlibat dengan materi dan meningkatkan pemahaman mereka. Yang terakhir yaitu kegiatan membaca nyaring. Nah, ini biasa dilakukan dengan cara kegiatan membaca nyaring di kelas, di mana siswa itu bergiliran membaca teks dengan suara keras. Nah, ini bukan hanya meningkatkan keterampilan membaca saja, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.